Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada program ini akan membahas topik memahami paradigma kepemimpinan dan kepemerintahan. Mata kuliah kepemimpinan dengan kode ADPU 4334. Berbicara tentang kepemimpinan berangkat dari manusia sebagai makhluk sosial yang kemudian berkembang menjadi makhluk organisasi atau homo organismus. Setiap kelompok akan selalu ada pemimpinnya. Ada organisasi yang berorientasi pada pemimpin atau leader orientation, ada pula yang berorientasi pada sistem orientation. Organisasi modern cenderung berorientasi pada sistem. Gejala kepemimpinan muncul dalam kelompok. Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan seseorang. Kepemimpinan berbicara mengenai pengaruh. Pada bagian ini kita akan bicara tentang memahami paradigma kepemimpinan pemerintahan. Koshnes dan Posner mengatakan leadership is everyone business. Kepemimpinan adalah gejala universal, sedangkan kepemimpinan pemerintahan adalah gejala partikular. Kepemimpinan pemerintahan adalah bagian dari kepemimpinan yang umum. Kepemimpinan sebagai gejala universal karena terdapat pada semua kelompok makhluk hidup, baik manusia maupun binatang. Kepemimpinan pemerintahan sebagai gejala partikular artinya ada ciri-ciri khas tertentu yang dimilikinya yang belum tentu dimiliki oleh kelompok lainnya. Semua definisi, ciri, kategori, paradigma, teori, model, karakteristik maupun tipologi yang digunakan pada kepemimpinan sebagai gejala universal dapat digunakan untuk menganalisis kepemimpinan pemerintahan sebagai gejala partikular. Sebaliknya, definisi, ciri, kategori, paradigma, teori, model, karakteristik maupun tipologi yang digunakan pada kepemimpinan pemerintahan sebagai gejala partikular belum tentu sesuai digunakan pada kepemimpinan sebagai gejala universal. Hersey dan Plancard dengan model kepemimpinan situasionalnya memberikan indikasi bahwa situasi dan kondisi menentukan gaya kepemimpinan seorang. Kohler dan Pawlowski dalam tulisan berjudul Transformational Leadership juga mengingatkan adanya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memimpin organisasi, sehingga siap untuk mentransformasikan berbagai perubahan yang ditawarkan. Kepemimpinan adalah sebuah proses dan sekaligus hasil, yakni proses berinteraksinya variabel-variabel pembentuk kepemimpinan yang kemudian memberikan hasil berupa berbagai keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan bukan hanya berbicara masa lalu dan masa kini, melainkan juga harus membuat keputusan untuk menghadapi masa depan, sehingga diperlukan visi seorang pemimpin. Pandangan di atas didasarkan pada pendapat Pamuji dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia yang menggambarkan adanya 3 variabel pembentuk kepemimpinan, yakni pemimpin, pengikut, serta situasi dan kondisi, di mana pemimpin tersebut menjalankan kepemimpinannya. Pandangan Pamuji tersebut dipengaruhi oleh model kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Plancard. Kemudian perlu dimasukkan variabel keempat sejalan dengan pandangan Wall, Solum, dan Sobol yang menawarkan model kepemimpinan visioner, visionary leader. Mereka menyatakan bahwa peranan pemimpin baru banyak kemiripannya dengan konduktor simfoni, menjamin agar semua bagian yang otonom bercampur bersama-sama secara harmonis menuju tujuan yang tunggal, yakni tujuan organisasi. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan dan pengaruh, yakni kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Sekurang-kurangnya ada 2 jenis kepemimpinan dalam bidang pemerintahan, yakni kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan sosial. Kepemimpinan organisasional muncul karena pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah maupun SKPD memimpin sebuah unit organisasi.
Pengikutnya merupakan bawahan yang patuh karena adanya ikatan norma-norma organisasi formal. Dalam menjalankan kepemimpinannya, pimpinan organisasi formal biasanya menggunakan berbagai fasilitas manajerial seperti kewenangan, anggaran, personil, dan logistik. Teori yang digunakan untuk menganalisis berasal dari ilmu manajemen dan administrasi publik. Pada bagian kedua, kepemimpinan pemerintahan juga menjaga pemimpinan sosial. Karena seseorang memimpin masyarakat luas yang tidak dalam kedudukan sebagai bawahan. Pengikut berposisi sebagai pendukung yang terikat pada karisma seseorang. Pada kepemimpinan sosial, kapasitas dan kualitas pribadi pemimpin yang mampu menggerakkan pengikutnya. Naik atau turunnya dukungan akan bergerak sangat cepat, tergantung pada konsistensi perilaku pemimpin bersangkutan. Pada kepemimpinan sosial, dimensi sosial dan politik lebih dominan daripada dimensi administratif. Teori yang digunakan untuk menganalisis gejala kepemimpinan sosial berasal dari sosiologi, yang menekankan pada karisma, gezah, serta sumber-sumber otoritasnya. Kepala daerah termasuk SKPD seharusnya mempunyai kedua bentuk kepemimpinan organisasional maupun kepemimpinan sosial karena pengikutnya memang berasal dari dua kelompok yang berbeda. Pada bagian selanjutnya berbicara tentang pertimbangan dalam memilih pemimpin pemerintahan. Ada 3 variabel yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pemimpin pemerintahan. Yang pertama adalah kapabilitas, yang kedua akseptabilitas, yang ketiga adalah kompatibilitas. Variabel kapabilitas adalah gambaran kemampuan diri si pemimpin, baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak atau track record, pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini sebelum bekerja di pemerintahan atau selama bekerja di pemerintahan. Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses perjalanan yang panjang. Variabel yang kedua adalah akseptabilitas, yakni gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin. Hal ini bisa dilihat apabila pemimpin datang, orang menghampiri, ingin menyalami, dan sebagainya, menunjukkan yang bersangkutan diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, ada juga yang pemimpin yang dihindari. Variabel ketiga adalah kompatibilitas, yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari masyarakat pengikutnya. Derajat urgensi ketiga aspek tersebut atau variabel tersebut sangat tergantung pada tingkatan dari wilayah pengaruh pemimpin pemerintahan bersangkutan. Pada tingkatan presiden, urutan yang terpenting adalah kapabilitas. Karena presiden memimpin sebuah negara berhadapan dengan dunia internasional. Yang kedua, akseptabilitas. Ya, daya terima yang dibuktikan dengan dukungan pada waktu pemilihan. Yang ketiga, variabel itu adalah kompatibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan. Nah, kalau ini presiden atasnya tidak ada lagi sehingga tekanannya lebih dari bawah untuk tuntutan dari bawah. Gubernur, pada tingkatan gubernur, justru yang terpenting adalah kompatibilitasnya. Karena gubernur pada posisi di tengah-tengah, dari atas ada presiden, di bawah ada kabupaten kota dan masyarakat. Sehingga kemampuan untuk mengakomodasi tuntutan dari atas dan bawah itu menjadi hal penting di dalam memilih pemimpin pada level provinsi. Kompatibilitas, yang kedua baru kapabilitas, yang ketiga akseptabilitas. Karena pada dasarnya gubernur tidak punya masyarakat langsung yang bertemu tiap hari karena program-program pemerintahan itu berskala regional. Ketiga, kepala daerah kabupaten kota itu yang pertama, variabel pertama adalah akseptabilitas. Ya, akseptabilitas karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Setiap hari dia bisa menerima keluhan dari masyarakat.
Kemudian yang kedua kapabilitas, yang ketiga kompatibilitas. Selanjutnya saya akan berbicara mengenai 3 sumber otoritas yang digunakan oleh kepemimpinan pemerintahan. Menurut Max Weber, ada 3, yakni tradisional, karismatik, dan legal rasional. Kepemimpinan organisasi menggunakan sumber otoritas rasional, sedangkan kepemimpinan sosial lebih banyak menggunakan sumber otoritas tradisional dan karismatik. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, termasuk pimpinan SKPD, seharusnya mempunyai kedua bentuk kepemimpinan tersebut, yakni kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan sosial, karena pengikutnya memang berasal dari 2 kelompok yang berbeda. Jadi kalau bisa disederhanakan, kepemimpinan pemerintah itu mempunyai 2 kaki, yakni kaki yang pertama kepemimpinan organisasional, dasarnya adalah otoritas rasional menggunakan fasilitas manajerial. Kaki yang kedua adalah kepemimpinan sosial, dasarnya adalah otoritas tradisional dan karismatik mengutamakan gesah atau kewibawaan. Kemudian apabila kita masuk bagian berikutnya mengenai tingkatan kepemimpinan pemerintahan, sekurang-kurangnya bisa dibagi menjadi 3 tingkatan, dilihat dari ruang lingkup tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya, yakni kepemimpinan bersinergi pada paling bawah, yang kedua kepemimpinan berkarakter, dan kepemimpinan bervisi. Kepemimpinan bersinergi terutama dijalankan pada organisasi pemerintah tingkat bawah atau disebut tingkat pratama, bagi mereka yang sedang belajar memahami dan menjalankan kepemimpinan. Pemimpin pada tingkatan ini sedang membangun sinergi antara atasan dengan bawahan, antara pemimpin dengan pengikut. Kepemimpinan bersinergi terutama dijalankan oleh pejabat pemerintah pada tingkat kepala desa, lurah, kepala unit-unit yang melayani langsung masyarakat. Ini adalah tahap awal proses pembangunan kepemimpinan bagi orang yang bekerja di sektor pemerintahan dan disiapkan untuk memimpin unit atau entitas yang lebih besar. Tingkatan selanjutnya adalah kepemimpinan berkarakter. Adalah kepemimpinan pemerintahan pada tingkat madya. Setelah mampu menjalankan kepemimpinan bersinergi, seorang pemimpin harus mulai menunjukkan karakter kepemimpinan yang khas, sehingga dapat dengan mudah dibedakan dengan model-model kepemimpinan lainnya. Kepemimpinan berkarakter seharusnya sudah dijalankan oleh para kepala unit pemerintahan, lapangan seperti camat, atau pimpinan SKPD setingkat eselon 3 atau yang disebut sekarang namanya administrator. Ciri utama kepemimpinan berkarakter adalah kemampuannya membuat keputusan dengan ciri khas tertentu. Pada tahap selanjutnya adalah kepemimpinan bervisi, yakni kepemimpinan pemerintahan pada tingkatan utama. Pemimpin yang menjalankan kepemimpinan bervisi sudah seharusnya memahami kepemimpinan bersinergi dan kepemimpinan berkarakter. Artinya, yang bersangkutan sudah memiliki kemampuan mensinergikan berbagai kekuatan, baik yang mendukung maupun yang menolak, serta memiliki karakter yang menjadi ciri khasnya. Para pemimpin pemerintahan yang dipilih sudah seharusnya menjalankan kepemimpinan bervisi, karena sebelumnya yang bersangkutan sudah menawarkan program-program pada waktu kampanye yang berisi visi dan misi yang akan dijalankan apabila terpilih. Apabila kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, akan nampak bahwa ada jabatan pimpinan tinggi utama, ada jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi tingkat pratama. Ya, ini menunjukkan ada kesejajaran penggunaan istilah antara materi kepemimpinan yang dalam kuliah ini dengan istilah yang digunakan pada Undang-Undang ASN. Pimpinan tinggi utama seharusnya menjalankan kepemimpinan bervisi atau visionary leader. Pimpinan tinggi madya seharusnya menjalankan kepemimpinan berkarakter. Sedangkan pimpinan tinggi pratama menjalankan kepemimpinan bersinergi. Bagian berikutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan saya dari awal, bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang. Pada
Kepemimpinan pemerintahan merupakan kepemimpinan yang bersifat partikular. Dia merupakan bagian dari kepemimpinan secara universal. Ada ciri-ciri khusus di dalam kepemimpinan pemerintahan. Antara lain bahwa di kepemimpinan pemerintahan memiliki dua kaki, yakni kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan sosial. Pada kepemimpinan organisasional, pemimpin pemerintahan memimpin organisasi yang pengikutnya adalah bawahan, pegawai bawahan yang bisa menggunakan alat-alat manajemen. Pada kaki yang kedua, kepemimpinan sosial, pengikutnya adalah masyarakat luas yang bukan merupakan bawahan, sehingga harus digunakan teknik yang berbeda dengan memimpin bawahan dalam organisasi. Dalam kepemimpinan sosial, kuncinya pada gezah atau kewibawaan dengan ciri adanya konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Dengan demikian, secara jelas kita bisa membedakan model-model atau jenis kepemimpinan secara universal dengan kepemimpinan pemerintahan yang bersifat partikular. Dengan harapan saudara lebih memahami apa yang telah saya jelaskan. Nah, saudara mahasiswa, demikianlah program perkuliahan Universitas Terbuka dengan topik paradigma kepemimpinan dan kepemerintahan. Semoga program ini dapat menambah pemahaman Anda tentang kepemimpinan. Selamat belajar dan sukses selalu menyertai Anda.